kita juga punya sifat melihat, berarti kita harus menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mungkin menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Yang sama hanya kalimatnya saja, yang sama hanya katanya saja. Adapun hakikatnya sungguh berbeda sekali antara sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih lagi maha penyayang, kita pun juga punya rasa kasih sayang. Kita juga sayang sama istri kita, kita sayang sama anak-anak kita sayang sama keluarga kita sayang juga sama kaum muslimin, kita sayang. Akan tetapi kasih sayangnya kita apakah sama dengan kasih sayangnya Allah? Demi Allah tidak. Yang sama hanya katanya saja, adapun hakikatnya maka berbeda sekali. Kalau seandainya sifatnya di antara manusia saja sudah berbeda, di antara makhluk sudah berbeda. Kasih sayangnya anak berbeda dengan kasih sayangnya antum. Kasih sayangnya antum kepada anak antum berbeda dengan kasih sayangnya istri antum kepada anak antum. Itu di antara makhluk. Bagaimana antara al-khaliq dan makhluk? Dan ini betapa dirincikannya pembahasan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya At-Tadmuriyah. Apa artinya Tadmuriyah, Pak? Dari kata-kata dammara, menghancurkan, menghancurkan pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ingin menyembah kepada Tuhan yang maha segalanya, bagaimana kita ingin khusyuk tatkala beribadah kepada Allah, kalau kita tidak memahami atau tidak meyakini akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahli ilm. Segala puji bagi Allah, dan sudah sewajibnya setiap muslim untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun, memuji Allah. Dan jangan pernah menyandarkan kebaikan kepada kita sandarkan semua kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada keburukan, ada kejelekan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Akan tetapi kita tidak boleh menyandarkan, menyematkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Dan kita sebagai manusia memiliki kehendak dan kemauan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ini juga salah satu pembahasan di dalam akidah, di dalam manhaj, di dalam tauhid, bahwa salah satu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, manusia memiliki keinginan, manusia memiliki kehendak. Tidak seperti kelompok yang lain yang mengatakan bahwa manusia ini tidak memiliki kehendak sama sekali. Al-insan karrisha fil hawa, kata dia. Manusia ini seperti bulu yang diterbangkan di udara. Tatkala dia maksiat, maka ya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkannya. Dan tidak seperti itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bantahannya sangat simpel sekali, Pak. Bantahannya sangat simpel sekali. Kalau seandainya semua atas kehendak Allah, coba yang mengatakan seperti itu naik ke lantai 3 kemudian menjatuhkan diri. Apakah dia berkehendak untuk melakukan itu? Tidak mungkin. Pasti dia akan menolak. Kalau menolak berarti dia memiliki kehendak, memiliki keinginan. Jadi setiap manusia harus selalu melafadzkan atau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan itu salah satu kebiasaannya para musannifin atau muallifin, para penulis kita, para ulama. Tatkala menulis kitab selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, baru setelahnya alhamdulillahirabbil alamin.
baru setelahnya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu faedah yang luar biasa waktu kita sempat membaca kitab Asy-Syari'ah punya Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah taala. Beliau begitu panjangnya menuliskan muqaddimah tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, baru setelahnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawatnya tidak begitu panjang. Ini menunjukkan bahwa yang layak bagi seorang muslim adalah memperbanyak pujian kepada Allah atau lebih banyak memuji Allah daripada memuji Rasul alaihi salatu wassalam. Itu faedah yang luar biasa. Kita wajib bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi jangan sampai kita cuma bilang alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawatnya kepada Nabi sak panjang-panjangnya. Siapa yang memberikan kita nikmat? Betul enggak, kawan? Siapa yang memberikan kita segalanya? Siapakah yang memberikan kita hidayah? Siapakah yang memberikan kita taufik? Siapakah yang memberikan kita kesenangan, kegembiraan di dunia ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menulis buku pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu 5 baris, silahkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 atau 4 baris. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahli ilm. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di setiap masa para ulama yang menggantikan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman, di setiap masa memunculkan sekian banyak para ulama untuk menjaga, untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baqaya min ahli ilm yad'una man dhalla ila al-huda. Kerjaannya, profesinya para ulama adalah yad'una man dhalla ila al-huda. Mereka menyerukan dari kesesatan dari kesesatan menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kemudian wayasbiruna minhum 'alal adha. Wayasbiruna minhum 'alal adha, dan mereka bersabar atas gangguan-gangguan yang munculnya dari manusia. Dan ini sudah sepatutnya seorang muslim. Yang pertama berilmu, belajar ilmu, kemudian yang kedua mendakwahkan ilmunya, yang kedua mengamalkan ilmunya, setelah mengamalkan, mendakwahkan ilmunya, dan di dalam dakwah tersebut kita harus bersabar. Kalau saudara kita, kalau keluarga kita belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah di atas sunnah, maka kita harus sabar. Dan dakwah ada caranya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada para sahabatnya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada orang yang belum mendapatkan hidayah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang munafikin. Allah tahu enggak Pak nama-nama orang munafikin, Pak? Di kota Madinah tahu. Sama Allah dikasih tahu. Wahai Muhammad, orang-orang munafikin fulan. Dikasih tahu semua. Dan Rasulullah SAW membocorkannya kepada siapa? Sahabat siapa? Hudzaifah ibn Yaman disebut atau dijuluki sebagai rahasianya Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat yang lain tidak tahu, tidak dikasih tahu. Sahabat yang lain tidak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Ini orang hanya menampakkan Islam saja, hanya menampakkan Islam, akan tetapi di dalam hatinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka? Tidak. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalangi mereka dari mendapatkan harta dari Baitul Mal? Tidak.
hak-haknya mereka tetap ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhi, wahai saudaraku, dakwah ada caranya. Oleh karena para ulama banyak mereka menulis buku tentang bagaimana cara dakwah. Ada kitab yang dituliskan oleh Syekh Fadl Ilahi Zahir rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dari India. Bagaimana cara atau bagaimana tata cara dakwahnya Nabi SAW diceritakan oleh beliau. Kemudian kitab yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau menuliskan kitab judulnya Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan mereka. Mereka itu siapa saja, Pak? Ada seorang badui pernah menarik bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membekas kerahnya. Subhanallah alazim. Kata Umar, "Ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqah." Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, saking cintanya dia sama Nabi, "Ya Rasul, biarkan aku tebas kepalanya." Kata Rasulullah SAW, "Jangan ya Umar, jangan. Sungguhnya dia orang jahil, orang jahil." Ya. Rasulullah SAW pernah juga memarahi sahabat. Apa bedanya sahabat dengan orang Badui ini, Pak? Berarti dibedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya kepada orang yang sudah paham beda dengan dakwah kepada orang yang belum paham. Baik. Dan di dalam dakwah tersebut kita harus sabar. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah atas nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu pasti di dalam kerugian. Kalau di dalam bahasa Arab itu inna adalah sebuah kata yang memastikan penekanan dari Allah. Dan di dalam ayat ini ada dua penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia pasti di dalam kerugian, kata Allah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana seorang hamba ingin beriman kepada Allah? Bagaimana, apa itu kiat-kiat agar iman kita ini bertambah? Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau datang ke majelis-majelis ta'lim, maka iman itu bisa diraih, tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu, dengan belajar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa 'amilus shalihat, setelah berilmu baru beramal saleh. Ini menunjukkan sebelum kita beramal harus berilmu. Baru setelahnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Setelah mengamalkan ilmu tersebut baru kita mendakwahkannya. Saling mewasiati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Para ulama mengatakan sabar di sini maksudnya adalah kita mendakwahkan ilmu kita, mendakwahkan Islam, maka kita wajib sabar. Para rasul, para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar tatkala mendapatkan gangguan-gangguan dari kaumnya. Dikatakan pendusta, dilempari batu dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menasihati kepada nabinya dan juga menasihati kepada umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Ahqaf? Wasbir, kata Allah. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, kata Allah. Dan bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azm. Ulul azm ini adalah pilihan para rasul. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus dari sekian banyak nabi, Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak tersebut para rasul.
Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari banyaknya rasul tersebut 5 rasul yang paling mulia. Yang pertama siapa? Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa, kemudian Isa, baru setelah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpinnya para nabi dan rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bersabarlah kalian, bersabarlah engkau, sebagaimana ulul azmi tadi 5 rasul tersebut telah bersabar dari apa yang mereka dapatkan dari kaum mereka. Wala tasta'jil lahum, jangan pernah terburu-buru atas mereka. Yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ada berapa macam hidayah, Pak? Macam hidayah ada 2. Hidayah itu 2 macam. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, yaitu hidayah petunjuk. Kita menasihati orang, kita menunjukkan kepada orang jalan yang lurus. Itu hidayah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk di sini atau hidayah di sini adalah hidayatul irsyad. Kita hanya bisa menasihati orang, Pak. Kalau kita punya saudara yang belum mendapatkan hidayah, maka sabar. Hidayah bukan di tangan kita. Tugas kita hanyalah menasihati. Tugas kita hanya memberikan nasihat. Tugas kita hanya menunjukkan ini yang benar dan ini yang tidak benar. Ini yang tauhid dan ini yang syirik, ini yang hak dan ini yang batil. Adapun macam kedua adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq, dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayatut taufiq. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mendakwahkan Islam ini kepada pamannya Abu Talib. Kurang lembut apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurang jelas apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurang kuat apa hujjah atau dalilnya keluar dari mulut yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah, sungguhnya engkau di atas akhlak yang paling agung. Kana khuluquhul Qur'an, kata Aisyah tatkala ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Baik. Kemudian Imam Ahmad mengatakan yuhyuna bi kitabillahi mauta. Imam Ahmad mengatakan yuhyuna bi kitabillahi mauta. Mereka para ulama menghidupkan orang-orang yang telah wafat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang wafat di sini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang masih gelap hatinya, yang belum mendapatkan hidayatul Islam atau hidayatul sunnah, maka dihidupkan oleh para ulama dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim. Imam Ahmad di sini memakai kalimat apa? Al-mauta. Orang-orang yang mati hatinya. Yang mati di sini artinya adalah yang mati hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Yuhyuna bi kitabillah, mereka menghidupkan dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan apabila kita berdakwah, maka harus berdakwah dengan ilmu. Yang disampaikan adalah Al-Qur'an, yang disampaikan adalah as-sunnah, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama. Mereka para ulama
memberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah tadi. Jadi para ulama memberikan hidayah kepada orang-orang yang buta dari kebenaran. Di sini Imam Ahmad memakai kata ahlal ama, orang-orang yang buta dari kebenaran diberi cahaya, diberi penerangan dengan ilmu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Serukanlah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Inilah jalan yang lurus. Ad'u ila Allah, aku dakwah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membesarkan nama fulan dan fulan, bukan untuk membesarkan nama dai-nya, tidak, bukan untuk membesarkan nama yayasannya, tidak, agar kalimat la ilaha illallah ini menjadi apa Pak? Menjadi tinggi. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak manusia kepada kebenaran di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah di atas Al-Qur'an, di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad, fakam min qatilin li iblisa qad ahyau. Berapa banyak orang-orang yang telah terperangkap oleh iblis dihidupkan lagi. Artinya dibukakan belenggu iblisnya oleh para ulama. Karena salah satu yang dibisikkan oleh setan adalah agar kita tidak berpemahaman dengan pemahaman yang benar. Salah satu yang dibisikkan oleh setan adalah agar kita beragama fahamnya bukan dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang belenggunya dibuka oleh para ulama agar menjadi terang benderang apa yang benar. Wa kam min dhalin taihin qad hadaw. Dan berapa banyak orang-orang yang tersesat kemudian diberi hidayah atau diberi petunjuk oleh para ulama. Kemudian fama ahsana atharuhum 'alan nas wa ma aqbaha atharun nas 'alaihim. Sungguh betapa baiknya perilaku ulama tersebut kepada manusia, dan sungguh betapa jeleknya balasan manusia tersebut kepada para ulama. Maka para ulama, seorang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala harus bersabar di dalam dakwahnya. Fama ahsana atharum 'ala nas, subhanallah. Kalimat yang indah sekali. Betapa baiknya perilaku para ulama untuk para manusia, yaitu mengajak kepada yang hak. Adapun manusia membalasnya dengan sesuatu yang buruk. Diejeklah, diolok-oloklah, dijauhi, diberi julukan-julukan yang buruk. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki apa? Sahir, penyihir. Dijuluki syair, penyair. Dijuluki majnun, orang yang gila. Padahal sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta. Akan tetapi setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berbalik 180 derajat. Mereka mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Yang dilakukan oleh para ulama
adalah meluruskan manusia dari pemahaman-pemahaman yang sesat yang mengenai kitabullah azza wa jalla wa intihal al-mubtilin. Dan para ulama juga menjelaskan tentang orang-orang yang membela kebatilan wa ta'wil al-jahilin. Para ulama juga menjelaskan tentang orang-orang yang mentakwil daripada makna Al-Quranul Karim, yang seharusnya apabila kita ingin memahami Al-Quran, maka kita harus memahaminya dengan pemahaman siapa? Pemahaman yang pertama, memahami Al-Quran dengan pemahaman Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena sahabat yang langsung melihat bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Sahabat mengerti bagaimana Rasulullah SAW pingsan tatkala diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat menyaksikan semuanya, dan para sahabat yang langsung duduk bersama Nabi SAW. Tidak ada kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Nabi SAW, dan juga tidak ada keburukan kecuali telah juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, yaitu mereka orang-orang yang telah mengibarkan bendera-bendera kebid'ahan. Wa atlaqu iqalal fitnah, yaitu orang-orang yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini adalah para dai, para duat, para muballigh yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, yang menyebarkan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada pemahaman Rasulullah SAW. Mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, pemikirannya, daripada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hawa nafsu, Pak? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Kata Allah, siapa lagi yang lebih sesat? Orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, yang lebih mengedepankan akal mereka daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi saya sebutkan, kalau kita memiliki sifat mendengar, Allah juga punya sifat mendengar. Kita memiliki sifat melihat, Allah juga punya sifat melihat. Kita memiliki sifat kasih sayang, Allah juga punya sifat kasih sayang. Apakah karena kalimatnya sama kemudian kita nafikan, kita tiadakan sifat-sifat Allah tersebut? Maka itu pemahaman yang salah. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara. Kalau Allah berbicara maka ada suaranya. Akan tetapi ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mengatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki suara. Kemudian kalau Allah tidak memiliki suara, bagaimana Musa alaihi salatu wassalam berbicara dengan Allah? Ya Allah, lihatkanlah kepadaku wujudmu. Apa kata Allah? Lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Bagaimana Musa bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tanpa suara? Subhanallah. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, apakah sama dengan sifat manusia, ataukah sama dengan manusia yang berada di bangunan yang atas? Kita yang melihatnya di bawah, kita mengatakan fulan ada di atas. Kita nggak mungkin bilang fulan ada di bawah, fulan ada di atas. Allah juga ada di atas. Apakah karena sama katanya kemudian kita menafikan, kita meniadakan sifat Allah yang atas itu? Sungguh pemahaman yang salah. Subhana rabbiyal a'la. Tatkala kita meletakkan kepala kita ke bumi, satu anggota tubuh, satu anggota badan yang paling mulia yang kita punya, kita letakkan di tempat yang paling rendah,
Kita letakkan di tempat yang paling rendah, yaitu bumi, yaitu tanah. Kemudian kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada 2000 dalil. Lebih daripada 2000 dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas. Adapun dalil yang mengatakan wa huwallahu fis sama wa fis samai ilahun wa fil ardi ilah, yang artinya di langit Tuhan, di bumi juga Tuhan. Maksudnya di bumi Tuhan adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zatnya. Apakah 2000 dalil itu terkalahkan oleh 1, 2, 3 dalil yang padahal 1, 2, 3 dalil tersebut telah dijelaskan oleh para sahabat, telah dijelaskan oleh para ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang mereka adalah muridnya para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Subhanallahil-azim. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad, boleh nanti kapan waktu kita bercerita tentang sirahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Beliau seorang imam, seorang da'i yang begitu sabarnya. Subhanallah. Apalagi tatkala fitnatul khalqil Quran, diujinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang khalqul Quran, yaitu dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran firman Allah atau makhluk, Pak? Firman Allah atau makhluk? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Padahal ada loh ayat Allah yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Yang selain Allah, maka itu diciptakan oleh Allah. Diciptakan, berarti ini termasuk sesuatu tersebut. Bagaimana memahaminya? Kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita memahaminya sebagai atau sama, menimbanginya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Apakah Al-Quran itu masuk di dalam sesuatu tersebut? Subhanallah. Inilah pentingnya kita mengkaji tauhid, ya, Pak. Mengkaji akidah. Karena tanpa tauhid, tanpa akidah yang benar, amalan seorang hamba akan tercampur dengan hal-hal yang batil, akan tercampur dengan hal-hal yang dibenci oleh Islam. Kemudian Imam Ahmad di zaman fitnah khalqul Quran itu, yang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, Imam Ahmad dicambuk oleh khalifah tatkala itu. Dari khalifah Abbasiyah, khalifah Abbasiyah. Dicambuk. Yang dikatakan apabila cambukan itu dipukulkan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan pingsan. Kurang kuat apa gajah, Pak? Dicambuk. Imam Ahmad suruh mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Imam Ahmad nggak mau. Al-Quran kalamullah. Kemudian terjadi diskusi antara Imam Ahmad dengan ulama yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan diskusinya begitu indah. Semuanya yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalil Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah. Adapun yang disampaikan oleh ulama yang mengatakan Al-Quran makhluk, jawabnya pakai ra'yu, pakai akal. Akalnya pun juga dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sebelum datang untuk diskusi, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meminta pertolongan kepada Allah. Maka wajib setiap muslim harus meminta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah mengatakan aku pintar, aku cerdas, aku segalanya, kemudian diselentik sama Allah, sudah hilang semua kepintarannya, hilang semua kecerdasannya. Kemudian kata Imam Ahmad,
fahum mukhtalifuna fil kitab. Ulama yang mengajak tidak kepada Al-Quran dan Sunnah, Imam Ahmad mensifatinya mukhtalifuna fil kitab. Mereka adalah orang-orang yang berselisih di dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berselisih di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Beda dengan ulama ahlu sunnah, Pak. Kalau kita membaca, subhanallah ya, kalau kita membaca perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu dengan ulama zaman sekarang, itu seakan-akan mereka berkumpul di satu meja, di satu ruangan, kemudian mereka menyepakati satu pemikiran. Padahal mereka hidupnya 1000 tahun yang lalu, dan ulama kita hidupnya sudah tahun 1440 sekian. Akan tetapi perkataannya sama semua. Kenapa bisa sama semua? Karena tempat mengambilnya sama. Tempat mengambil Al-Quran dan Sunnah, dan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat. Ulama yang hidup 100 tahun yang lalu dengan ulama yang hidup zaman sekarang, kitabnya sama. Yang ini mengatakan A, ulama sekarang juga mengatakan A. Tidak ada perselisihan sama sekali. Beda dengan ulama-ulama yang mengajarkan kepada kebatilan. Maka kitab mereka yang ditulis 100 tahun yang lalu berbeda dengan yang ditulis zaman sekarang. Mengapa? Karena semuanya pakai royu, pakai akal, Pak. Pendapat saya tidak sama dengan pendapat antum. Pendapat antum juga tidak sama dengan pendapat saya. Kemudian bagaimana kaum muslimin akan bersatu kalau kita tidak mengajarnya kepada sumber yang sama, yang satu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mensifati ulama al-batil dengan mukhtalifuna fil kitab. Mereka adalah orang-orang yang berselisih di dalam memahami Al-Quran. Mukhalifuna lil kitab. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, karena mereka semuanya menggunakan ra'yu. Ada salah satu ulama ra'yu, ulama akal, yang dia mengatakan nihayatu iqdamil uqul iqal. Sungguh kesudahan orang-orang yang mengutamakan akal adalah kesesatan. Baik, muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Sifat ulama yang mengajak kepada kebatilan. Allahu Akbar. Ya, kita mendengarkan azan terlebih dahulu.
Kita lanjutkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mensifati ulama yang tidak di atas kebenaran atau ulama batil, beliau mengatakan muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Mereka para ulama yang sepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Yang pertama apa? Mukhtalifuna fil kitab. Mereka adalah ulama yang berselisih di dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, mukhalifuna lil kitab. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang bersepakat untuk menyelisihi Al-Quran. Yaquluna 'ala Allah wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi ilmin. Mereka adalah orang-orang yang berkata-kata tentang Allah, kemudian tentang atau berkata atas Allah, berkata tentang kitab Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, tanpa ilmu, karena mereka sudah lebih mengutamakan hawa nafsunya, dia lebih mengutamakan akalnya. Tidak mungkin Allah seperti ini dan seperti itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka adalah orang-orang yang selalu membicarakan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak begitu jelas maknanya, ayat-ayat yang harus dijelaskan lebih oleh para ulama. Mereka lebih fokus terhadap ayat-ayat tersebut daripada ayat-ayat yang sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini dan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah di atas, akan tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allah adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Maksudnya bagaimana Tuhan di langit dan Tuhan di bumi? Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang harus lebih dijelaskan oleh para ulama. Adapun ayatul muhkamat, jadi dalam Al-Quran itu ada dua, Pak. Ayatul muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas, artinya orang yang sekali baca langsung paham. Akan tapi di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang harus dijelaskan lebih oleh para ulama. Tidak bisa orang awam memahaminya dengan sendiri. Maka ulama yang batil atau ulama yang mereka adalah ulama yang lebih fokus terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Wa yakhda'una juhalan nasi bima yushabbihuna 'alaihim. Mereka adalah ulama yang menipu. Mereka adalah ulama yang menipu para manusia. Fana'udzu billahi min fitnatil mudillin. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi oleh Allah dari fitnahnya orang-orang yang sesat. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai muqaddimah atau khutbah yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ar-Raddu ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah imam ahli sunnah, imamnya ahlu sunnah wal jamaah, seorang imam yang menghafal hadis sejumlah 1 juta lebih, dari hadis yang sahih maupun yang tidak sahih, dihafalkan semuanya oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, begitu cepatnya waktu ya Pak. Subhanallah, baru muqaddimah sudah isya. Kalau boleh memberi saran untuk ikhwan syabab, boleh nanti waktunya dipindah atau lebih diperpanjang lagi, insyaallah ya. Kalau ada waktu kosong ya, boleh nanti dibicarakan lagi. Subhanallah, kalau kita perhatikan 1 minggu itu ada berapa jam Pak? Kalau 1 hari 24 jam, 20 kali 7 140, 4 kali 7 26, 28. Berarti
ada 168 jam. 168 jam. 2 jam saja kita mengkaji tauhid. 2 jam saja kita mengkaji akidah. Maksud ada waktu ya Pak. Cuma nggak apa-apa. Maksudnya kesibukan orang masing-masing ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, orang sibuk apa beliau? Punya istri yang banyak ya, panglima perang ya. Kemudian yang memegang kunci Baitul Mal ya, memegang kunci Baitul Mal. Kalau zaman sekarang apa? Menteri Keuangan mungkin ya Pak, panglima perang dan segala macam yang dipegang oleh Nabi SAW. Segitunya Nabi SAW masih ada waktu mudarasah belajar dengan Jibril alaihissalam. Ya. Subhanallah. Ini sebagai saran saja. Ya. Itu bisa dibicarakan lagi. Baik, mungkin kita cukupkan. Adapun kitab yang akan kita bahas insyaallah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul bisa. 3 pokok di dalam agama Islam. Tentang kita akan mengkaji mengenal lebih tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji lebih tentang apa itu agama Islam. Mengapa agama Islam menjadi agama yang paling agung? Mengapa agama Islam menjadi agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya? Adapun agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengkaji lebih mengenal tentang Nabi SAW. Mengapa kita mengkaji 3 hal ini? Karena 3 hal ini adalah yang akan ditanya oleh malaikat tatkala kita di kuburan. Tatkala kita menjadi ahli kubur, 3 pertanyaan ini akan ditanya oleh malaikat. Jadi subhanallah, riwayatnya banyak sekali yang menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti di kuburan. Salah satu riwayat adalah malaikat itu bertanya kepada kita tentang apa yang menjadikan dirimu mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Apa yang menjadikan dirimu bahwa Islam adalah agamamu? Apa yang menjadikan dirimu bahwa Rasul adalah utusan Allah, nabimu? Adapun orang kafir mengatakan la adri. Dalam hadis la adri, Rasulullah SAW mengatakan itu Pak, bingung dia, apa nggak tahu. Orang-orang yang tidak mau belajar juga mengatakan la adri, aku nggak tahu. Adapun orang-orang yang berusaha untuk memahami agama Allah sama Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya akan diberikan apa? Al-qaulul tsabit, perkataan yang teguh, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kita cukupkan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.